warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Agus Prianto MPD ingin menampilkan hasil karya kami yang berjudul Belajar lewat tebak gambar interaktif, inovasi seru kelas tinggi sekolah dasar. Latar belakang kami membuat inovasi ini adalah karena banyak siswa yang merasa cepat bosan jika hanya mendengarkan penjelasan teori saja. Apalagi di kelas tinggi SD, siswa sudah mulai membutuhkan tantangan berpikir yang lebih kreatif. Selain itu, di masa sekarang kita juga perlu media pembelajaran yang mudah diakses, menarik dan tidak membutuhkan biaya besar. Karena itulah kami memilih media gambar yang bisa ditampilkan lewat PowerPoint, kartu cetak, atau bahkan gambar buatan sendiri. Tujuan dari inovasi ini adalah yang pertama, meningkatkan daya pikir logika dan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, melatih keberanian menjawab pertanyaan. Yang ketiga, membuat siswa lebih aktif di kelas, komunikatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, membiasakan siswa bekerja sama dan berkolaborasi. Media yang kami gunakan bisa disiapkan dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, mencari gambar-gambar yang sesuai dengan tema pelajaran di internet. Yang kedua, mencetak gambar di kertas ukuran A4 atau membuat slide PowerPoint. Yang ketiga, mencari pertanyaan pendukung untuk setiap gambarnya. Dan yang keempat, jika perlu menambahkan suara-suara lucu atau narasi agar suasana lebih hidup. Cara bermain tebak gambar interaktif juga sangat sederhana. Pertama, guru menunjukkan gambar. Kedua, siswa diajak menebak apa isi gambar atau konsep yang berkaitan. Ketiga, siswa boleh menjelaskan jawabannya. Yang terakhir, guru memberikan klarifikasi dan penjelasan tambahan. Untuk lebih jelas, kami akan memperagakan simulasi beberapa contoh soal dari mata pelajaran yang berbeda. Baik, mari kita mulai dengan contoh pertama untuk bahasa Indonesia. Di simulasi bahasa Indonesia ini, saya mempunyai gambar anak yang sedang bermain bola. Coba perhatikan. Kira-kira bagaimana ya suasana dalam gambar ini? Ini gambar anak-anak yang sedang bermain bola dengan ceria di lapangan. Bagus, sekarang coba buat kalimat berdasarkan gambar ini. Contohnya, anak-anak bermain bola di lapangan sekolah pada sore hari. Di simulasi bahasa Indonesia ini, kita akan menugaskan anak-anak untuk membuat paragraf pendek tentang aktivitas itu. Katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Benar, jadi fungsi kulit katak adalah membantu pernapasan saat berada di air. Apa saja ya contoh hewan yang bernapas dengan kulit? Cacing tanah juga bernapas melalui kulitnya. Sekarang lihat gambar ini. Ini rumah adat dari daerah mana? Ini adalah rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Apa sih fungsi rumah adat itu? Sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan adat masyarakat Toraja. Nah, gambar ini gambar situasi sehari-hari. Jika satu roti harganya Rp2.000 dan satu kue Rp3.000, berapa total yang harus dibayar? 3 dikali 2.000 ditambah 2 dikali 3.000 sama dengan 6.000 ditambah 6.000 sama dengan Rp12.000. Nah, di simulasi matematika, guru bisa mengapresiasi anak yang menjawab dengan benar. Jadi kita belajar matematika ini dengan gambar yang konkret. Dengan metode ini, anak-anak akan lebih cepat memahami materi karena proses belajarnya visual dan kontekstual. Selain itu, media gambar bisa dikembangkan menjadi kuis, kelompok, permainan tebak-tebakan cepat, proyek membuat gambar sendiri oleh siswa.
Metode ini juga melatih kerjasama, rasa percaya diri, dan kreativitas. Jadi, tidak hanya kognitif, tetapi juga sikap sosial. Sebagai refleksi, menurut kami metode tebak gambar interaktif ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, praktis dan murah. Yang kedua, bisa digunakan di berbagai tema pelajaran. Yang ketiga, mudah disesuaikan dengan kondisi kelas. Yang keempat, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Namun, guru tetap perlu menyiapkan gambar dengan rapi agar proses belajar berjalan lancar. Kami berharap inovasi ini bisa membantu rekan-rekan guru di sekolah dasar menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif. Jadi, ada tantangan yang mungkin muncul dan ada beberapa kendala yang perlu diantisipasi, yaitu misalnya seperti yang pertama, gambar terlalu kecil atau tidak jelas. Yang kedua, sebagian siswa malu untuk menjawab. Yang ketiga, keterbatasan alat presentasi di sekolah. Nah, semua itu bisa diatasi dengan cara sederhana. Misalnya, memperbesar cetakan gambar, terus memberi motivasi kepada siswa untuk jangan malu untuk menjawab, dan yang terakhir, atau menggunakan papan tulis sebagai alternatif media. Nah, adapun juga contoh pengembangan lebih lanjutnya, apabila guru ingin variasi media gambar, bisa dikombinasikan dengan yang pertama itu media audio, seperti rekaman atau suara penjelasan. Yang kedua ada video pendek yang menampilkan situasi nyata dalam gambar. Yang ketiga, kartu kosakata yang ditempel di setiap gambarnya. Dan yang terakhir ada permainan puzzle atau flashcard. Baik, sebelum menggunakan media ini, guru sebaiknya yang pertama memastikan yang dipilih jelas dan sesuai usia anak. Yang kedua, menyiapkan pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang bertahap. Yang ketiga, membuat lembar evaluasi sederhana untuk mencatat perkembangan siswa. Dan yang keempat, mengatur waktu agar semua siswa bisa mendapat kesempatan menjawab. Penggunaan yang fleksibel. Metode ini bisa diterapkan di berbagai situasi, misalnya pembelajaran tatap muka langsung, kegiatan kelompok kecil, penguatan materi setelah penjelasan teori, dan pengayaan untuk siswa yang lebih cepat memahami pelajaran. Sebelum menggunakan media ini, guru sebaiknya memastikan gambar yang dipilih jelas dan sesuai usia anak, kemudian menyiapkan pertanyaan dengan tingkat kesulitan bertahap, membuat lembar evaluasi sederhana untuk mencatat perkembangan siswa, dan mengatur waktu agar semua siswa bisa mendapat kesempatan menjawab. Adapun harapan penerapan melalui inovasi sederhana ini, kami berharap pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Lalu guru terbantu dan menciptakan variasi kegiatan pembelajaran di kelas. Dan terakhir, siswa itu termotivasi belajar lebih mandiri dan antusias. Dan juga siswa tidak merasa bosan untuk belajar di kelas. Nah, adapun penekanan nilai karakter. Selain aspek pengetahuan, media gambar juga dapat mendukung penanaman nilai karakter seperti yang pertama, rasa ingin tahu, yang kedua, bertanggung jawab, yang ketiga, percaya diri, dan yang keempat, toleransi saat berdiskusi atau berbeda pendapat. Selain menebak gambar, siswa juga dapat diminta yang pertama, membuat gambar sesuai dengan temanya sendiri. Yang kedua, menyusun pertanyaan untuk tema lain. Dan yang terakhir, menjelaskan proses menggambar atau cerita di balik gambar tersebut. Demikian presentasi inovasi dari kami. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.